kita Iya. sedang gitu kan. Iya, bener. Bener Heeh, bener, Kang. Iya, bener. gitu. Iya. Nah itu dia ya, jadi fokus lagi ke diri kita bahwa udah diri kita aja nih, secara realistis apa nih yang bisa disyukuri gitu ya. Eee, jangan melihat, lebih banyak melihat yang kita tidak punya gitu, yang kita harapkan, nggak ke sana. Coba sekarang kita bahas, ketika Anda fokus kepada hal yang tidak punya atau sesuatu yang Anda inginkan, apa rasanya di dada Anda rasanya? Sok. Apa? Yes, Kang. Nyesek ya? Iya. Nah sekarang Anda merasakan, mensyukuri dengan keberadaan Anda aja, bahwa Anda hidup di dunia ini dengan selamat ya, sudah terlahirkan, sudah sebesar ini, apa rasanya? Ya meskipun orang tua Anda mungkin gitu kan dulunya keras, tapi setidaknya Anda baik-baik aja sekarang, ya. Karena tidak seluruhnya, ya, seburuk-buruknya orang itu ada baiknya juga. Jangan-jangan baiknya banyak, tapi yang tidak disukainya sedikit. Tapi karena Anda fokus kepada hal yang sedikit itu yang tidak baiknya yang menurut Anda tidak, tidak sukai, Anda fokusnya ke sana dan itu seolah-olah itu yang banyak. Itu juga ilusi, ilusi pikiran. Kenapa disebut ilusi pikiran? Karena Anda tertipu, ya. Anda tertipu dengan fokus pikiran kepada hal-hal yang Anda tidak sukai. Padahal hal-hal yang baiknya bisa aja lebih banyak. Seperti Anda sekarang ada di ruangan, fokusnya ke saya terus. Sekeliling Anda kelihatan nggak? Enggak kan? Padahal di sekelilingnya itu banyak banget. Apa aja barang-barang, keadaan, rasa, dan lain segalanya. Tapi ketika fokusnya hanya ke sini, yang kelihatan cuma ini. Ya, jangan-jangan Anda ketika melihat seseorang juga sama, hanya fokusnya ke situ, ya. Padahal seburuk-buruknya orang gitu ya, atau keadaan pun pasti ada baiknya. Jadi ini pun orang yang, pandai bersyukur juga orang yang, pandai, melihat segala sesuatunya ada baiknya, ada hikmahnya, ya, dan lain sebagainya. Ada pembelajarannya juga, misalnya gitu. Jadi bayangkan ketika kesadaran Anda sudah, ada di titik itu, apa yang terjadi? Ya Anda hidupnya sukacita, ya, penuh hatinya itu. Seperti tadi misalnya, di awal Mbak Hilda, apa, bercerita tentang, progres meditasinya, ya. Nah, ketika fokus kepada apa yang belum dicapai, ya jadinya kayak, "Duh gimana sih?" Gitu kan, "mau begitu," gitu kan. Padahal ada sesuatu yang sudah, dijalani dan, eee, yang dulu itu yang Anda rasakan sekarang itu nggak didapat, terus Anda dapatin sekarang. Tapi pengen yang lebih gitu ya, misalnya gitu kan. Nah, setidak-tidaknya gitu ya, jadi bersyukur itu setidak-tidaknya Anda sudah bisa merasakannya. Itu disyukuri dulu ya, setidak-tidaknya saya sekarang bisa merasakan tubuh saya misalnya, ya. Setidak-tidaknya untuk saya feeling, saya sudah bisa meredakan rasa sakit saya. Meskipun tidak hilang, nggak apa-apa, ya. Setidak-tidaknya saya bisa meredakan sakit saya. Itu aja udah bagus, ya. Anda sudah pada praktek bersyukur juga di situ. Jadi, kembali lagi bahwa bersyukur itu adalah sebuah keterampilan kesadaran.
ya. Kenapa ini tidak terbiasa? Karena kita terbiasa bahagia, senang, senyum juga gitu ya, dan bersyukur itu dengan syarat-syarat, dengan sebuah keadaan, gitu. Oke, ada yang lain? Kang, Ya, Malisa? saya boleh ya sharing tentang meditasi nih ya sebenarnya. Hmm, Kan gini, biasanya beberapa temen yang di beberapa meditasi nih ya kan hmm, suka ada sharing tuh kan biasanya tuh Kang, hmm, apa hmm, yang kamu rasakan, apa kamu yang ini kan gitu. hmm, hmm. Nah kadang-kadang tuh beberapa temen tuh ada yang, aduh gue kok nggak bisa kayak gitu, kok gue nggak bisa kayak gitu ya Itu, gitu ya, kan. Nah ya, itu Kang, saya tuh ya. cuman bilang gini, nggak usah pengen-pengenan gitu deh, gitu kan. Nggak usah kepengen-kepengenan, itu memang jatah-jatahan aja, orang ada yang bisa gitu, ya lo juga pasti ada lah gitu kan, biarpun nggak ngerasain rasanya nggak. Saya tuh juga gitu orangnya, saya serta Hmm, meditasi itu nggak, dan itu nggak apa-apa banget buat saya. Nggak iya, ngerasain orang bisa ini, bisa ngeliat apalah, caranya apalah gitu. Aduh nggak penting buat saya. Pokoknya saya bisa bisa untuk duduk diem aja tuh, misalnya setengah jam gitu kan, nah, iya, fokus itu buat saya itu lebih penting, Kang. iya, Nggak iya, nggak usah nggak usah ya, apa pengen cerita ini bisa ngeliat itu, bisa ngeliat apalah gitu. Kalau saya nggak, saya asal bisa duduk diem fokus 30 menit gitu kan, terus hmm, sambil hmm. mengamati, itu aja buat saya itu udah cukup. Ya itu mungkin jatah buat saya ya gitulah. Itu jatah saya Iya, begitu gitu iya, loh, Kang. betul, betul, betul. Tuh, Bisa gitu, Kang. diem aja 30 menit aja itu patut disyukuri. Iya, benar makanya. Apalagi bagi orang-orang yang impresif orangnya gitu ya, ekspresif banget. eh itu untuk diem diem gitu, itu tuh nggak gampang, ya. Nah, Itu aja iya, nggak gampang. Itu aja iya, udah prestasi gitu. Betul ya. Jadi meditasi itu juga memang ada banyak ya tujuan-tujuannya. Ada yang buat membuka, melihat dimensi lain, ada yang melepas sukma, ada yang mungkin masuk ke past life mas, mungkin gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya waktu itu pernah lah itu kan, di hal-hal yang seperti itu, tapi saya menyadari untuk saya ini, untuk saya dalam kehidupan saya itu tidak terlalu berguna. Dalam arti apa? Dalam sikap-sikap saya keseharian, ya. Jadi oke, kalau Anda bisa melihat dimensi lain, so what gitu. Kira-kira gitu, waktu itu ya saya tuh begitu. Oke, kalau saya udah saya udah melihat ke dimensi yang ini dan itu gitu kan, tapi so what gitu kan, tapi saya kok masih nggak tenang gitu ya, kok saya masih malah menjadi merasa jagoan waktu itu gitu kan. Nah itu yang, ini ada yang salah nih, apa gitu kan. Sampai akhirnya saya lebih banyak mengevaluasi diri saya, sampai saya menemukan yang formula 5 dimensi diri itu, 5 dimensi doa. Ya, jadi ada niat, ada pikiran yang perlu terus dievaluasi, ada perasaan saya, batin saya ya, perkataan saya, tindakan-tindakan saya, gestur tubuh saya, sampai gestur raut muka dan lain sebagainya, itu saya perhatikan 5 itu. Karena itu yang akhirnya membuat istri saya lebih tenang, anak-anak lebih tenang juga, lebih lebih sejahtera, lebih itu yang sangat ngefek banget di kehidupan, gitu ya. Jadi akhirnya Alfa ini lebih banyak meditasinya untuk bagaimana eee, bertransformasi ya, mengubah diri kita terus menjadi lebih baik, gitu ya. Tanpa saya menyalahkan orang-orang yang punya tujuan itu gitu kan. Itu kan lebih
niatnya aja kan, niatnya apa gitu kan. Itu semua pilihan gitu. Oke, ada yang lain? Kang, Ya, eh, Mbak Nina. ya, Kang, kalau disebut bahwa bersyukur itu adalah selalu merasa cukup, merasa diri cukup, itu benar nggak, Kang? Dan untuk keterampilan apa? Melatih keterampilannya itu harus memperluas sudut pandang gitu ya, Kang? Ya, merasa cukup tuh saat ini gitu kan, merasa cukup nih dengan yang ada. Ya, Ya, ya jadi gitu. oke, jadi gini, yang ini perlu dihati-hati. Perlu ada rentetan kalimat lagi nih. Jadi saya sekarang merasa cukup dengan rumah saya sekarang, dengan semua keberadaan yang saya dapat sekarang, ya, atas izinnya, itu saya merasa cukup. Ya, cukup buat apa? Cukup buat berkembang lagi, cukup buat bertumbuh lagi. Bisa dipahami, bukan cukup stuck gitu. Iya, betul. Ya, Saat ini gitu. saat ini saya merasa cukup, ya, dikasih laptop, ya, dikasih punya kemampuan beli peralatan-peralatan ini sehingga kita bisa live nih, Zoom gitu. Merasa cukup dan merasa cukup untuk bisa dibudayakan lagi lebih lagi. Ya, Ya, gitu. Dan di kemudian hari gitu lagi terus. Jadi tetap bahwa diri kita adalah cukup, ya, sumber dayanya untuk berkembang lagi dan bertumbuh lagi terus menerus gitu. tutup ya. Yes, Ya. Kasih, Kang. sama-sama. Jadi hati-hati ya. Anda menyatakan masa cukup tapi stuck gitu kan. Itu mah males namanya. Harus diwaspadai juga ya, Kang, berarti ya. Betul. Atau pembenaran Anda tidak mau berubah gitu ya. Itu juga bisa, ya. Oke, good. Oke, Kang. Oh Makasih. iya, siap Mbak Nina. Sama-sama. Ada yang lain? Oke. Kalau begitu sesi terakhir, ya, karena tidak ada pertanyaan nih ya. Sesi terakhir kita meditasi. Saya akan pandu. Tapi saya mau cek musik dulu ya. Atau nggak perlu pakai musik lah ya. Oke, kita bersiap. Kita akan praktek meditasi bersyukur. Oke, kita mulai. Anda boleh tiduran, boleh nyender, boleh duduk. Ada yang mau jalan-jalan juga boleh kalau memang itu nyamannya. Begitu, silahkan. Baik, teman-teman, kita fokuskan dulu ke diri kita. Fokus ke nafas, pejamkan matanya. Dan kita lepaskan segala urusan kita, semua keinginan kita, harapan-harapan kita, ekspektasi kita, lepaskan dan serahkan kepada Sang Pemilik semuanya itu. Di sini kita menyadari bahwa semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan itu adalah hasil dari pikiran-pikiran, dari konsep-konsep, bahwa itu membanggakan, bahwa itu menyenangkan, bahwa itu baik buat saya. Tapi Anda menyadari sekarang bahwa itu
tidak sepenuhnya benar. Anda menyadari dengan semua ekspektasi-ekspektasi itu, Anda merasa kurang atau merasa sesak malah. Untuk itu lepaskan sepenuhnya. Dan mulai menyadari bahwa keberadaan diri Anda adalah sesuatu yang sangat tak ternilai. Anda sadari bahwa keberadaan diri Anda itu sesuatu yang tak ternilai. Siapa yang bisa menciptakan makhluk yang sempurna seperti ini dengan mekanisme yang sangat rumit sekali, dengan semua keteraturannya? Sadarilah bahwa Anda sendiri adalah harta yang tak ternilai. Apakah Anda mulai menyadari itu? Dari mulai panca indera, dengan sistem yang sangat rumit, sistem otak, sistem saraf, tulang, pencernaan, pernafasan, pencernaan, dan semuanya itu. Apakah Anda pernah mengatur semuanya itu? Tidak pernah kan? Semuanya berjalan dengan sendirinya. Anda menyadari sekarang bahwa segala sesuatunya pada diri Anda itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ajaib. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Siapa yang mengatur itu semuanya? Jikapun Anda merasakan sakit, itu adalah sebuah sistem yang patut Anda syukuri. Bayangkan kalau Anda nggak pernah punya rasa sakit, apa yang terjadi? Bisa saja ketika ada api, Anda langsung terbakar. Karena Anda tidak mempunyai rasa itu, rasa sakit. Atau mungkin ketika Anda sedang di suatu tempat, Anda tidur mungkin, ketika mungkin camping misalnya, ada tikus dan menggigit kaki Anda. Ketika Anda tidak punya rasa sakit, bisa saja tiba-tiba jari Anda sudah tidak ada. Untuk itu, maknai rasa sakit itu adalah sebuah anugerah juga. Syukuri kita punya rasa sakit. Syukuri kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Ini untuk kita belajar hidup dan arti kehidupan. Untuk itu, bagi teman-teman yang mungkin tidak pernah berterima kasih kepada diri ini, kepada tubuh ini yang telah menemani diri kita untuk berpengalaman hidup di dunia ini, berterima kasihlah. Wahai tubuh ini, wahai diri ini, terima kasih atas segalanya. Mohon maaf jika selama ini aku mengabaikanmu. Mulai saat ini, aku terima apapun diri kamu sepenuhnya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu.
Terima kasih kepada seluruh organ tubuh dan semua sistem yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan segala puji bagi yang menciptakan hal ini. Puji syukur atas karunia ini. Yang tak ternilai. Meskipun di luar sana ada yang mengabaikan aku, ada yang menolak aku, tidak menghargai aku. Setidaknya aku paham bahwa aku juga sangat bernilai. Sangat bernilai dan bisa aku berdayakan untuk sesuatu yang bisa bermanfaat di dunia ini. Aku pun berterima kasih atas keluargaku, atas keberadaan semuanya. Berterima kasih atas benda-benda yang dititipkan kepada diriku pada saat ini. Sehingga aku bisa beraktivitas, bisa menjadi alat bantu untuk diriku dalam kebermanfaatan di dunia ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dari mulai meja, lemari, kasur, bantal, gelas, sendok, buku, dan semua yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kontribusinya untuk diriku. Sehingga aku bisa melakukan aktivitas dan melakukan kontribusi di dunia ini. Bisa mengalami hal-hal yang indah, yang menyenangkan, yang enak di dunia ini. Termasuk hal-hal yang sakit, yang tidak menyenangkan. Terima kasih atas pengalaman semuanya. Semuanya indah. Semuanya indah hidup ini. Selalu ada anugerah karunia dari Engkau ya Rabb. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas masa laluku yang mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa-bisa trauma juga. Dan lain sebagainya. Semuanya ada hikmahnya. Dan terimalah dengan rasa syukur masa lalu kita. Sehingga kita bisa belajar apa yang namanya kehidupan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda semuanya, teman-teman di sini, atas kontribusinya yang hadir sehingga kita bisa belajar terus-menerus. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya bahagia setiap momen di pertemuan ini. Saya sangat bahagia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Oke, tarik nafas. Bilang Alhamdulillah, puji syukur